dan teman-teman kalian yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pagi hari ini ya, kami akan memaparkan dari kelompok 1 tentang pengembangan kurikulum PAI berbasis konsep dasar perencanaan untuk menyerap sebentar. Ya. Adapun cakupan yang akan dibahas ada 6. Yang pertama tentang pengertian kurikulum itu sendiri, kemudian prinsip dasar pengembangannya dan pengembangan kurikulum PAI, kemudian tujuan pengembangan, dan berikutnya adalah konsep dasar perencanaan. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Ya, kurikulum ini udah kita bahas jauh-jauh hari dan semuanya insya Allah udah paham. Jadi kami hanya menyimpulkan saja dari pengertian ini bahwa kurikulum itu adalah sesuatu yang harus dilalui oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah atau proses yang harus dilewati oleh mereka. Adapun keterangannya di sini, insya Allah teman-teman udah pada tahu semua tentang kurikulum itu sendiri yang berasal dari kata kurir, kemudian artinya pelari, kuren yang berarti tempat berpacu dan lain sebagainya. Ya, menghemat waktu insya Allah karena ini banyak. Ya, berikutnya adalah prinsip-prinsip dasar pengembangan. Ya, prinsip-prinsip dasar pengembangan itu ya ada beberapa, di antaranya adalah keterkaitan dengan standar pendidikan. Jadi prinsip dibangun di atas keterkaitan dengan standar pendidikan. Ya, kepatuhan yang kedua adalah kepatuhan pada tujuan pembelajaran. Ya, kepatuhan yang dimaksud adalah ketersesuaian. Kemudian keterlibatan stakeholder seperti guru dan lain sebagainya. Ya, nggak bisa dipisahkan ya dari prinsip dasar pengembangan bahwa di dalamnya terdapat adalah diantaranya adalah guru dan lain sebagainya. Kemudian konteks dan keanekaragaman siswa. Ya, biasanya di lapangan itu apa? Ada berbagai macam jenis ya, dari mulai suku si A, si B, C, D, dan lain sebagainya. Kemudian dari agamanya Islam, kemudian ada yang Kristen, dan lain sebagainya. Kemudian fleksibilitas dan adaptabilitas, ya, fleksibel. Ya. Prinsip berikutnya adalah fleksibel dan bisa beradaptasi dengan zaman. Kemudian yang F ya evaluasi berkelanjutan. Ya, setelah tahapan-tahapan A sampai E dilakukan, maka tahapan prinsip berikutnya adalah evaluasi berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan keterampilan kritis dan kreatif. Kritis dalam artian ya dikembangkan apa yang sudah dilakukan dari prinsip dasar ini, dari pengembangan ini, yaitu dikritisi mana lebihnya dan mana kurangnya, kemudian ya diperbaiki, kemudian ya kreativitas ya. Dan berikutnya adalah pengembangan kurikulum ya, pengembangan kurikulum ya, cakupan pembahasan kita tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah bagian yang sangat penting ya dalam segala aktivitas pendidikan. Karena kalau kurikulumnya tetap berbentuk monoton dan lain sebagainya atau pola-pola lama yang dia tidak disesuaikan dengan zaman dan kebutuhan, maka ini akan menjadi hambatan tersendiri dan bumerang sendiri dalam dunia pendidikan. Ya, para ahli kurikulum melihat perkembangan kurikulum adalah suatu siklus dari adanya keterjalinan hubungan antara komponen kurikulum, yaitu antara komponen tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Contoh seperti komponen komponen keterjalinan, kemudian hubungan ya. Ini nggak bisa dipisah-pisahkan karena saling berkaitan dan saling menunjang satu sama lain. Ya, berikutnya ya, pindah. Ya, berikutnya adalah ya tujuan dari pengembangan kurikulum PAI. Ya. Tentunya setiap pengembangan ada tujuan.
Dan kita telah mempelajari di pelajaran Pak Karman bahwa berkembang itu bertumbuh, bertambah, dan lain sebagainya dengan keterangan yang Masya Allah luar biasa. Kemudian tujuannya dari pengembangan kurikulum PAI ini adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran ya yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, di antara tujuan pengembangan PAI yang pertama menumbuhkan akidah dan keyakinan yang kuat bagi atau untuk peserta didik, bisa melalui pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan dan lainnya. Kemudian meningkatkan pemahaman peserta didik tentang ajaran Islam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya, dengan adanya tujuan pengembangan ini adalah peserta didik bisa meningkat tentang pemahamannya, tidak sebatas tentang wudhu saja atau tentang taharah saja, namun lebih dari itu. Kemudian berikutnya meningkatkan keterampilan peserta didik dalam beribadah dan beramal soleh. Ya, karena pembahasan kita tentang pengembangan, maka semua dari tujuannya adalah untuk meningkatkan, baik itu keterampilannya dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, analitis terhadap berbagai masalah kehidupan. Ya, berikutnya adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap pentingnya toleransi, bekerja sama, dan kebersamaan dalam kehidupan. Kemudian pengembangan kurikulum, ya, pengembangan kurikulum ini adalah bagian yang sangat penting dalam aktivitas pendidikan. Ya, nggak mungkin pendidikan tanpa adanya pengembangan. Ya, para ahli kurikulum, ya, ini, ya. Kemudian ya konsep dasar, ada konsep dasar dari perencanaan, ya, untuk meningkatkan daya serap siswa meliputi beberapa hal seperti pemilihan metode pembelajaran yang tepat, kemudian penggunaan media pembelajaran yang inovatif, kemudian pemilihan materi pelajaran yang sesuai dengan karakter siswa, serta menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ya, selain itu, peningkatan kualitas guru juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya serap siswa. Jadi tinggal bagaimana seorang guru berinovasi dengan media, metode, strategi, dan lain sebagainya ya dari konsep dasar perencanaan ini. Kemudian yang terakhir adalah simpulan bahwa kurikulum merupakan seperangkat pedoman tertulis yang berisi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sesuatu proses pembelajaran tentunya harus memiliki kurikulum yang dapat menjadikan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien, termasuk meningkatkan daya serap siswa terhadap suatu pembelajaran. Salah satunya pendidikan agama Islam. Untuk itu dibutuhkan pengembangan kurikulum yang tepat, tentunya yang berpegang pada prinsip-prinsip berikut. Ya, di antara prinsipnya adalah keterkaitan dengan standar pendidikan, kepatuhan pada tujuan pembelajaran, keterlibatan stakeholder, konteks dan keanekaragaman siswa, fleksibilitas dan adaptabilitas. Kemudian ya evaluasi berkelanjutan, pengembangan keterampilan, ya keterampilan kritis dan kreatif. Kemudian konsep dasar perencanaan untuk meningkatkan daya serap siswa meliputi beberapa hal seperti peningkatan kualitas guru, pemilihan metode pembelajaran yang tepat, kemudian penggunaan media yang inovatif, pemilihan materi yang sesuai dengan karakter siswa, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ya, ini adalah satu yang merupakan pengembangan kurikulum yang diharapkan mampu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari suatu pembelajaran dan pendidikan yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan kepada Ibu Nurul. Ya, terima kasih atas penyampaian dari Pak Yanto. Kemudian kita persilahkan kepada Ibu Cynthia untuk menyampaikan pemaparannya. Pada Ibu Cynthia, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Mulyawan dan juga Bapak Dr. Tarisono,
serta rekan-rekan sekalian yang sudah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di mata kuliah desain pembelajaran ini. Alhamdulillah. Oh iya, saya mau minta berikan share screen. Suara saya terdengar? Halo? Sudah ada suara saya? Terdengar. Oh iya, terima kasih. Ya, saya mau minta bantuan share screen-nya. Insya Allah pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan materi kaitannya dengan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam proses pelajaran AI. Proses mengintegrasikan. Integrasi itu kan suatu pembaruan yang bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi tanpa adanya integrasi itu, jadi semuanya harus bisa menyatu. Kalau saya menganalogikan bagaimana pentingnya integrasi itu dalam membuat kue bolu misalnya gitu ya. Sebelum bisa menjadi kue bolu itu berarti ada yang namanya proses dan juga perencanaannya. Itu adalah menyiapkan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian dalam prosesnya itu berarti ada yang namanya ngadonan ya, jadi si bahan-bahan itu teh dicampur adukan hingga menjadikan itu supaya bisa menjadi kue bolu teh dengan cara kue bolu. Dan itu teh bagian dari proses itu perlu adanya integrasi, jadi perlu adanya keutuhan supaya bisa menjadi kue bolu yang enak dimakan, empuk juga, tidak bantat dan tidak juga aneh rasanya karena misalnya kekurangan bahan-bahan gitu ya. Nah, makanya di sini saya akan membahas tentang kaitannya pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam proses perencanaan pembelajaran. Oke, next. Nah, salah satunya itu adalah kaitan pembahasannya ada yang mengintegrasikan nilai dalam proses sendiri harga gitu ya. Nilai itu harga atau kualitas dari suatu hal yang dianggap sangat berharga serta menjadikannya tujuan yang hendak dicapai. Kalau kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, kayak misalnya saya punya nilai berbeda. Saya menganalogikannya, nilai suatu barang atau suatu produk, misalnya saya membeli telur di pasar dengan telur yang punya merek yang harganya bisa mencapai satuan itu bisa mencapai 10.000 misalnya, itu yang nggak tahu, padahal sama-sama dari telur tapi nilainya itu berbeda. Nah, saya juga nggak bisa membedakan gitu nilai yang terdapat dalam kandungan telur itu teh apa, dan di dalamnya berarti ada yang namanya proses, berarti ayam nanti merenang kudu kumaha heula kayak gitu ya. Itu bagian mungkin saya bisa menganalogikannya seperti itu. Nah, kalau berdasarkan KBBI itu nilai itu harga, kualitas yang suatu hal yang dianggap sangat berharga itu tadi gitu ya. Nah, nilai ini tuh memiliki tujuannya dalam proses pembelajaran, yaitu untuk memberikan gambaran wawasan spiritual gitu ya. Kemudian membekali juga untuk
peserta didik. Kemudian bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik itu. Jadi dalam proses pembelajaran perlu adanya yang namanya proses integrasi atau mengintegrasikan supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan secara utuh gitu ya. Itu mungkin oke, next. Kemudian ada juga selain dari proses pembelajarannya juga ada proses mengintegrasikan nilai melalui perencanaan materi pembelajaran. Jadi sebelum tadi kita menentukan nilai apa yang akan dijual dalam pembelajaran ini, dalam proses pembelajaran ini, perencanaannya gitu ya. Kita juga harus bisa merencanakan materi pembelajarannya gitu. Ya emang materi itu kan satu hal yang pokok gitu ya. Nah, nilainya di sini tuh ada nilai keislaman itu ada nilai berdasarkan nilai ilahiyah. Maksud di sini tuh adalah ketauhidan gitu ya, ketauhidan yang menduduki dasar yang penyampaiannya itu ditempatkan pembahasan tentang ketauhidan gitu ya. Karena sumber Islam itu sendiri adalah kitab suci Al-Quran, nah, yang merupakan firman Tuhan dan karenanya pula tidak bertentangan dengan kehendaknya juga. Jadi ditanamkan pada materi perencanaan pembelajaran itu bahwa ketauhidan kita, kepercayaan kepada Allah untuk melaksanakan pembelajaran itu sangat dibutuhkan gitu ya. Makanya pentingnya untuk bisa mengintegrasikan itu nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajaran gitu ya. Terutama melalui materi pembelajaran ini. Nah, ada juga nilai-nilai insaniah gitu. Nilai insaniah itu dalam proses pembelajarannya diarahkan pada penelaahan secara konseptual tentang hakikat manusia itu sendiri gitu. Pada dasarnya kita itu dalam perencanaan pembelajaran itu tidak hanya sebatas guru dengan murid. Jadi di dalam masyarakat lingkungan sekolah itu ada sesama teman, ada guru juga, ada orang tua, ada adik kelas, ada kakak kelas. Jadi semuanya harus bisa menyesuaikan melalui nilai insaniah ini gitu. Next, untuk selanjutnya penerapan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman itu berdasarkan pada metode, model, dan juga proses yang mengintegrasikan nilai keislaman ini gitu ya. Nah, dalam proses ini yang dilakukan itu untuk mengintegrasikan nilai keislamannya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, nah hingga dapat dikembangkan untuk mencapai penguasaan ilmu agama dan juga memiliki kesadaran untuk bisa mengamalkannya. Metode cara bagaimana nilai-nilai keislaman itu bisa diterapkan melalui metode atau model pembelajaran yang sudah atau yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran. Nah, ada di sini sebagai prinsip supaya bisa memperlancar tercapainya pencapaian tujuan pembelajaran ini gitu ya. Pencapaian tujuan dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, bisa diajarkan yang pertama kebaikan dan kelembutannya gitu ya. Kemudian juga suasana bahagia. Jadi belajar ya bahagia. Kalau kemarin Pak bilang gitu, ya anak kelas 1 dan bahagia nyanyi-nyanyi misalnya kayak gitu. Kemudian memberikan motivasi juga gitu ya untuk bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa tersebut gitu ya. Kemudian memberikan pengetahuan bukan hanya sekadar memberikan, akan tetapi bagaimana caranya supaya peserta didik itu bisa mengembangkan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya itu gitu.
Kemudian yang terakhir ada memberikan model perilaku yang baik. Jadi ketika dalam proses perencanaan pembelajaran itu kan kita memiliki banyak proses, banyak perencanaan untuk menyampaikan. Kita memberikan contoh, memberikan keteladanan. Misalnya hari ini kita akan tentang sikap keteladanan Rasulullah tentang jujur misalnya. Dari mulai awal kita datang itu udah mempersiapkan diri, berangkat dan semuanya itu udah diatur dan kita berusaha jujur, tidak ya memberikan semacam apa ya motivasi gitu lah supaya anak tuh bisa mengerti secara pikir ini itu dan kita bisa langsung untuk mempraktekannya. Tapi misalnya ada penghapus yang jatuh terus anak itu nggak tahu, kita cari tahu siapa ada penghapus yang jatuh punya siapa misalnya kayak gitu. Nah terakhir mungkin kesimpulannya dalam pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam proses perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran PAI ini tuh sangat penting gitu ya. Terutama jadi semuanya tuh bisa menjadi satu kesatuan yang utuh gitu ya. Jadi untuk selanjutnya itu bukan hanya bertujuan pada proses penerapan secara akademis saja gitu. Akan tetapi yang sangat diperlukan adalah pemahaman dan juga pengaplikasian yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon untuk dimakan. Mohon bimbingannya Pak dan teman-teman semuanya. Saya akhiri, kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Cynthia yang telah menyampaikan materi tentang mengintegrasikan nilai dalam proses pembelajaran. Kemudian kepada Teh Virgina, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya kurang lebih 10 menit. Kepada Teh Virgina, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas apa ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in wa ala umri dunia wa dina. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, kepada yang terhormat Bapak dosen pemampu, Bapak Dr. Haji Tarsono dan Bapak Dr. Haji Mulyawan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai materi prinsip-prinsip utama dalam perencanaan pembelajaran PAI. Nah, kita tahulah kalau misalkan perencanaan itu sangat penting ya, karena untuk mencapai sebuah tujuan kita perlu adanya perencanaan, memberikan arah dan agar tujuan itu bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Maka mungkin di sini saya akan sedikit menyinggung mengenai pengertian dari perencanaan pembelajaran PAI itu sendiri ya. Sebenarnya dari minggu kemarin juga udah dibahas ya, tapi ini kita flashback lagi. Perencanaan itu berasal dari kata rencana, yaitu sesuatu yang akan dilakukan pada masa depan. Perencanaan sendiri itu berarti suatu proses yang untuk merancang dan mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan pada masa depan. Nah, kemudian di sini menurut para ahli perencanaan itu di sini menurut Cunningham, perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan
pengetahuan, fakta-fakta, imajinasi, asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformalisasi hasil yang diinginkan. Urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Kemudian bentar. Nah, apa sih pembelajaran? Nah, di sini menurut Daging itu merupakan usaha mengajar seseorang siswa. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian, menurut para ahli di sini disebutkan oleh Rosyada, perencanaan pembelajaran meliputi rumusan tentang apa yang akan diajarkan, cara mengajar, dan tingkat penguasaan siswa terhadap bahan yang diajarkan. Kemudian kalau kita tarik kesimpulan, apa sih pengertian dari perencanaan pembelajaran PAI itu sendiri gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebentar. Nah, perencanaan pembelajaran PAI adalah proses penetapan konstan terkait pelaksanaan pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita tahu ya bahwa tujuan pendidikan agama Islam itu bagaimana seorang guru dapat memahamkan siswa mengenai agama Islam, keimanan, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam itu sendiri, sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian, nah di sini prinsip apa saja gitu ya, prinsip-prinsip dalam perencanaan pembelajaran PAI itu sendiri. Kalau kita lihat definisi dari prinsip itu kan sebuah acuan ya, acuan, kemudian apalagi sebuah tombak gitu. Nah di sini untuk mencapai perencanaan yang efektif dan efisien, maka perencanaan ini harus memperhatikan prinsip-prinsip apa saja kira-kira. Di sini sebenarnya banyak banget ya para ahli menyebutkan mengenai prinsip perencanaan belajar. Di sini saya mengambil dari prinsip menurut Sagala. Nah, ia menyebutkan bahwa prinsip perencanaan pembelajaran itu yang pertama ada prinsip perkembangan, di mana peserta didik itu dalam proses perkembangan usia, perkembangan pengetahuan, perkembangan intelektual gitu ya. Jadi perencanaan pembelajaran ini harus memperhatikan perkembangan tersebut gitu. Jadi perencanaan pembelajaran harus disesuaikan pada pemahaman peserta didik. Kalau misalnya materi wudhu misalnya untuk SD ya harus disesuaikan pemahaman untuk anak SD seperti apa, medianya seperti apa, metodenya seperti apa. Nah, prinsip ini sangatlah penting gitu ya. Yang kedua, prinsip minat dan bakat. Karena siswa itu memiliki minat dan bakat yang berbeda, nah maka perencanaan pembelajaran ini harus diperhatikan ya mengenai prinsip minat dan bakat. Nah, di sini ada contohnya ya, karena seseorang atau siswa itu menerima perlakuan yang berbeda gitu ya, kemudian memiliki minat yang beda dan kebutuhan yang berbeda, misalnya siswa yang di desa dan di kota tuh bedakan kebutuhannya gitu ya, tidak sesuai gitu. Jadi perencanaan pembelajaran ini harus menyesuaikan kebutuhan siswa itu sendiri dari media pembelajaran. Misalkan kalau di kota udah ada yang pakai gadget dan lain sebagainya ya, ini disesuaikan. Kemudian selanjutnya ada prinsip perbedaan individu. Tahu ya bahwa siswa itu memiliki perbedaan, penerimaan pendidikan dari orang tuanya yang berbeda, pemahaman dari penjelasan guru yang berbeda gitu ya, dan lain sebagainya. Maka seorang guru di sini harus lebih memahami bagaimana caranya bisa memperhatikan perbedaan-perbedaan individu tersebut. Kemudian yang terakhir ada prinsip motivasi. Tidak mungkin sebuah pembelajaran atau proses belajar ini dilakukan tanpa adanya motivasi. Maka seorang guru harus memperhatikan bagaimana perencanaan pembelajaran ini dapat memotivasi siswa untuk belajar. Kemudian, nah di sini ada prinsip lain yang dijelaskan oleh Muhammad Rohman ya dalam artikel yang berjudul
urgensi perencanaan pembelajaran kalau tidak salah ya. Nah, ini menjelaskan bahwa prinsip yang harus ada dalam perencanaan pembelajaran yang pertama, perencanaan hendaknya mempunyai dasar nilai yang jelas. Nilai di sini ada nilai religius, di mana nilai religius pendidikan agama Islam ini kan bersumber pada Al-Quran dan hadis. Bagaimana siswa bisa melakukan atau bisa melaksanakan rukun-rukun arkanuddin, rukun-rukun agama yang yaitu Islam, iman, dan ihsan gitu ya. Kemudian ada nilai moral gitu ya, memperhatikan nilai moral juga. Yang kedua, perencanaan hendaknya berangkat dari tujuan umum dan khusus. Ini lebih dirinci lagi tujuan umumnya apa, kemudian tujuan khususnya seperti apa. Kemudian perencanaan hendaknya realistis. Realistis di sini adalah mempertimbangkan sumber daya manusia, kemudian misalkan ada dana yang dibutuhkan. Kalau misalnya sumber daya manusia diperhatikan kuantitasnya seberapa, kualitasnya seperti apa gitu dan lain sebagainya. Perencanaan hendaknya fleksibel. Maksudnya fleksibel di sini dalam sebuah perencanaan pasti ada ketidaksesuaian dengan pelaksanaan gitu. Jadi disesuaikan sama kondisi dan situasi dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada prinsip-prinsip dalam perencanaan pembelajaran PA ini menurut Ardian. Yang pertama, perhatikan karakteristik anak. Sebelum melakukan perencanaan pembelajaran, tentu kita adakan analisis dulu ya. Analisis untuk mengetahui karakteristik anak yang seperti apa agar memudahkan seorang guru atau seorang perencana itu dalam memilih media, metode, kemudian dan lain sebagainya dan tujuannya itu ya. Kemudian yang kedua, dalam perencanaan ini berorientasi pada kurikulum yang berlaku. Nah, misalnya saat ini kan kita menggunakan kurikulum Merdeka ya. Jadi perencanaan ini tidak keluar dari kurikulum yang berlaku saat ini. Nah, kemudian melengkapi perencanaan pembelajaran, misalkan lembar tugas, kemudian banyak lah ya. Kemudian yang terakhir ada bersifat fleksibel. Nah, di sini fleksibel menyesuaikan dengan keadaan, situasi, dan kondisi pada saat proses pembelajaran itu sendiri. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip-prinsip dalam perencanaan pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada 3 pemateri kita hari ini. Kemudian sesi penambahan dari Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menambahkan dari 3 materi hari ini. Baik, Ibu Moderator, izin menambahkan dulu ya sebelum nanti saya punya pertanyaan gitu. Ya, terima kasih kepada 3 presenter hari ini ya yang dari kelompok 1 yang membawakan topik yang di-highlight-nya itu adalah tentang perencanaan. Di mana sebelumnya memang sudah bahas gitu ya oleh dosen kita tentang perencanaan itu seperti apa gitu, sepintasnya. Nah, namun saya juga dapat ilmu baru gitu ya tentang perencanaan ini tuh. Kalau teman-teman ada yang kemarin pas sudah, Bapak Rektor itu menjelaskan bahwa ketika kita ingin menjadi seseorang yang sukses atau how to become a success person gitu, ada 4 poin. Yang pertama tuh ada reflection atau merenung, berpikir sejenak lah. Yang kedua adalah keingintahuan ataupun penasaran, yang ketiga rendah hati, dan yang terakhir itu adalah keseriusan dan hasrat, di mana segala keseriusan ini harus ada perencanaan. Jadi sesuatu hal itu tidak bisa langsung instan gitu. Makanya kenapa perencanaan ini sangat penting, karena ya menjadi faktor yang menunjang kita untuk sukses juga gitu. Saking pentingnya itu. Dan kata Bapak Dr. Tarsono kan dibilang ya bahwa setengah keberhasilan pembelajaran itu dari rancangan ataupun perencanaan pembelajarannya. Nah, masuk kepada tadi pembahasan yang pertama dari presenter Pak Yanto. Ada di sana dijelaskan tentang kurikulum, lalu kemudian ada prinsip dasar pengembangannya gitu ya. Namun tadi di pengertiannya hanya dibahas sepintas bahwa kurikulum itu
dari bahasa apa Pak? Yunani, betul. Ada juga dalam bahasa Arab, yakni adalah al-manhaj gitu ya, yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu, yang dimana itu adalah jalan yang terang, ataupun dalam bahasa Inggris itu ada plan for learning, di mana itu merupakan suatu rencana pendidikan. Nah, untuk di prinsip tadi yang sudah dikemukakan, ada beberapa yang ingin saya tambahkan gitu ya. Yang pertama itu ada prinsip relevansi ataupun kesesuaian. Memang tadi sempat disinggung. Jadi di mana ketika ingin mengembangkan suatu kurikulum itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya tadi siswanya gitu ya. Yang kedua, tambahannya adalah prinsip efisiensi dan efektivitas. Kemarin sudah dibahas ya apa bedanya antara efisien dan efektif gitu. Mungkin masih pada ingat gitu. Lalu yang terakhir adalah prinsip keseimbangan, keterpaduan dan mutu. Nah, mungkin dari yang tadi integrasi nilai-nilai sudah dibahas juga, lalu kemudian yang terakhir tadi prinsip juga sudah dijelaskan. Saya punya pertanyaan untuk Pak Yanto. Ya, kan ada dijelaskan tadi itu ada pengembangan kurikulum PAI gitu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah poin apa saja yang memang dikembangkan di dalam kurikulum PAI itu dan contohnya seperti apa gitu. Karena tadi belum terlalu jelas gitu ya. Secara konkretnya poin-poin apa saja, kan di kurikulum tuh banyak sekali ini ya poinnya kayak tujuan apa lain sebagainya. Nah, itu contoh yang real saja gitu yang bisa kita kembangkan itu apa saja poinnya, lalu karena ini berhubungan dengan perencanaan, gimana gitu perencanaannya? Apa yang harus dipersiapkan? Terima kasih. Poin yang dikembangkan, lalu gimana perencanaannya gitu. Terima kasih kepada TSUD atas penambahan dan pertanyaannya. Kemudian Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan atau mungkin ada pertanyaan kepada 3 pemateri kita hari ini. Kami persilakan. Dijawab dulu kali ya. Ya, boleh. Tadi poin apa saja yang bisa dikembangkan dalam kurikulum PAI gitu kayak beserta contohnya. Sebenarnya poinnya banyak ya. Cuman kita sebutkan satu beserta contohnya biar jelas. Ya, di antaranya ya karena ini berkaitan dengan PAI, pendidikan agama Islam, tentu poin utamanya adalah akidah, keyakinan. Ya, contoh Allah itu kan goib, nggak ada. Nah, bagaimana kita menanamkan kepada siswa kita agar mereka itu tahu bahwa Allah itu ada gitu. Dan dia goib, nggak apa namanya nggak nampak. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah contohnya adalah dengan memberikan refleksi logika sederhana seperti ya mungkinkah langit dan bumi itu ada begitu saja gitu. Satu. Kemudian contoh yang sederhana kembali adalah contoh kita lihat meja. Meja itu pasti ada yang buat gitu. Nah, sama seperti adanya langit dan bumi, nggak mungkin nggak ada yang membuat, pasti ada sesuatu yang membuat. Kemudian contoh berikutnya ini tentang akidah juga ya, menunjukkan Allah itu di atas di mana ketika kita berserah dengan masalah yang ada, kemudian dengan cobaan yang besar, biasanya kita serahkan sama yang di atas saja. Bahasa sederhananya seperti itu. Kemudian bahasa yang lebih khusus lagi ketika kita berdoa ngangkatnya ke atas. Ini menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas gitu. Itu tentang akidah. Kemudian poin yang kedua tentang ritual keagamaan. Ya, ritual keagamaan ini seperti sholat, wudhu, kemudian puasa, zakat, ya, kemudian haji dari rukun-rukun Islam ini. Contohnya bagaimana cara mengajarkan mereka? Contohnya adalah ketika wudhu ya kita praktekkan wudhu ya sebagaimana Rasulullah mengajarkan Utsman bin Affan dan Utsman mengajarkan
ya Humron ini adalah budak yang dia bebaskan. Jadi kata Utsman, ya dipanggil dia, kemudian Utsman praktek di depannya, ya kemudian dia man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, kata dia barang siapa yang berwudu seperti ini, ya maka dia telah sempurna wudunya gitu. Ya, kemudian berikutnya contoh berikutnya tentang praktek ibadah ini seperti sholat, ya. Ya Rasulullah juga mencontohkan langsung praktek sholat, ya sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, jadi praktek itu, ya qudwah itu sangat sangat mempengaruhi atau memberikan pemahaman yang lebih luas untuk dipahami dan untuk dipraktekkan secara langsung, berbeda dengan hanya teori. Kemudian moral dan etika, ya. Karena ini berkaitan poin tadi, ini moral dan etika, mengajarkan moral dan etika atau akhlak yang baik buat siswa kita, ya. Diajarkan bagaimana kalau makan menggunakan tangan kanan, kemudian jangan berdiri dan lain sebagainya. Yang tentunya ini semuanya ada syariatnya dan ada ada nilai-nilai, ya walaupun di luar agama gitu, ya, nilai di luar tuntunan, ya seperti orang kafir mereka makan menggunakan tangan. Ini bagian dari etika seorang ketika makan dan lain sebagainya. Atau ya contoh lain seperti apa? Ya seperti toleransi atau kejujuran, ya kasih sayang dan lain sebagainya. Kemudian sejarah Islam. Poin berikutnya adalah mengenalkan siroh, ya siroh Nabi, ya agar agar apa? Agar peserta didik atau siswa itu paham betul Nabi kita itu seperti ini gitu, ya. Mulai dari cara hidupnya yang begitu sederhana, kemudian ibadahnya yang luar biasa, kemudian lemah lembutnya dan kesabarannya gitu, ya. Karena banyak hari ini adalah yang hilang dari seorang siswa itu adalah kejujurannya, kemudian kesabarannya, sehingga ketika kesabaran itu hilang, maka tawuran di mana-mana, ya. Masih kecil udah bawa golok, ya, bawa linggis dan lain sebagainya. Ini merupakan PR besar bagi seorang tenaga pendidik, khususnya guru agama, ya, guru agama. Kemudian poin berikutnya adalah Al-Qur'an dan hadis. Ya, menanamkan kepada mereka bahwa Al-Qur'an ini benar adanya dan tidak ada perubahannya sejak dahulu. Ya, ini diantara kemukjizatan Nabi. Ya, kalau kita melogikakannya, ya kalau mukjizatnya Nabi Musa yang membelah lautan dia telah tiada, ya. Dulu Laut Merah pernah dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam, namun hari ini telah tiada. Semua mukjizat Nabi dan Rasul yang pernah terjadi semuanya sudah berlalu, namun mukjizat Nabi Muhammad dengan adanya Al-Quran hingga hari ini tetap adanya, tetap benar adanya, dan tak ada sedikit pun yang berubah darinya. Kemudian tentang muamalah bersama manusia, bersama temannya, atau pada masyarakat pada umumnya. Ini perlu penegasan dan perlu ya penjelasan yang lebih, sehingga siswa atau peserta didik bisa memahami dengan betul cara bergaul dengan orang yang lebih dewasa, yang seusia dia ataupun di bawah dia. Ya, barangkali itu saja yang bisa kita jelaskan. Ya, kita kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Yanto yang telah menambahkan, yang telah menjawab pertanyaan dari TSWD tentang poin apa saja yang dikembangkan dalam kurikulum PAN, contoh konkretnya. Nah, mungkin yang disampaikan oleh Pak Yanto tadi, mana dalam materi itu juga kita ketahui ada beberapa hal yang dikembangkan, misalnya isu-isu tentang pendidikan agama Islam, misalnya yang diintegrasikan dengan pendidikan karakter, kemudian ada juga pendidikan anti korupsi, dan kemudian ada juga mungkin sekarang yang sering kita dengar adalah pendidikan moderasi beragama. Mungkin seperti itu TSWD. Bagaimana? Ya, nah itu saya tadi nunggu poinnya
ketika tadi dijelaskan ada akidah, amal dan lain sebagainya, itu kan merujuk kepada misalkan materi gitu kan yang dikembangkannya di materi. Nanti sepertinya ini berhubungan dengan tadi ya, integrasi nilai-nilai keislaman gitu. Nanti di proses perencanaan ataupun di RPS-nya bisa dimasukkan di situ gitu kan. Karena pengembangan kan tidak mudah ya. Jadi challenge tersendiri gitu bagi kita sebagai pengajar PAI karena tidak mudah ternyata gitu tadi kayak akidah dan lain sebagainya. Zaman sekarang seperti sekarang ini kan kelihatannya seperti apa gitu moralnya. Makanya perlunya ada integrasi nilai-nilai yang tadi keislaman di dalam proses perencanaan. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Izin bertanya. Ya, silahkan Teh Julia. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada para pemateri yang sangat luar biasa. Izin bertanya, bagaimana tahapan perencanaan pembelajaran PAI yang efektif untuk memastikan siswa dapat memahami konsep-konsep agama Islam secara mendalam dan relevan. Yang kedua, bagaimana guru PAI dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dalam perencanaan pembelajaran sehingga dapat memberikan dampak positif pada pembentukan karakter siswa itu sendiri. Bagaimana pertanyaan apakah bisa ditangkap? Ya, bisa. Yang pertama, bagaimana tahapan perencanaan pembelajaran PAI terhadap konsep-konsep agama Islam. Yang kedua, bagaimana guru PAI dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dalam proses perencanaan pembelajaran sehingga memberikan dampak yang positif pada pembentukan karakter siswa. Terima kasih. Baik, sebelumnya boleh diulangi yang pertanyaan tentang integrasi. Soalnya tadi sinyalnya hilang. Suaranya terdengar. Yang mengintegrasikan. Nih ya, yang kedua ya pertanyaannya itu bagaimana guru PAI dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dalam proses pembelajaran dapat memberikan dampak yang positif. Baik, saya coba menjawab ya. Mengenai tentang bagaimana peran guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran sehingga dapat membentuk karakter siswa, gitu ya. Pada pertemuan minggu kemarin, untuk bisa membentuk yang namanya suatu karakter itu perlu adanya proses belajar. Yang namanya proses belajar itu berarti adanya pembiasaan. Yang namanya pembiasaan berarti harus dibiasakan. Bagaimana bisa diterapkan sebelum dalam proses perencanaan pembelajaran. Berarti ada satu hal yang harus dibiasakan. Misalnya, kita bisa membiasakan supaya sebelum proses belajar mengajar itu berlangsung, 10 menit sebelum pembelajaran
inti di mulai. Misalnya dengan cara membiasakan membaca bersama-sama. Dari poin itu tuh bukan hanya yang pertama belajar membiasakan supaya melatih secara ini akademiknya jadi bisa menghafal juga kan. Selain dari hafal juga sedikit demi sedikit dikasih tahu mengenai tentang pemahaman makna dari Asmaul Husna itu sendiri gitu. Sehingga bisa memberikan penerapan, misalnya di dalam Asmaul Husna itu kan ada Al-Qudus, Allah Maha Suci. Nah, bisa diimplementasikan dalam kehidupan di kelas lingkungan sekolahnya misalnya dengan cara itu sebelum belajar kita melakukan sistem dulu. Lihat di lingkungan sekitar apakah ada sampah yang berserakan. Nah, itu bagian dari kita mengamalkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari bahwa Allah itu maha suci gitu ya. Kalau Allah maha suci, kenapa kita tidak bisa mensucikan diri? Salah satunya dengan cara kita membersihkan lingkungan kelas juga. Manfaatnya untuk siapa? Untuk jadi pembiasaan itu teh bisa dikaitkan dengan pembiasaan di awal dengan misalnya kaitannya dengan Asmaul Husna. Itu mungkin mudah-mudahan bisa terjawab. Barangkali dari rekan yang lain ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Ya, kepada Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menambahkan 4 menit lagi sebelum kita menunggu sampaian daripada Pak Laksono dan Pak Mulyuwan. Izin menambahkan mungkin baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak atas pembahasan terkait perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Tadi sudah dibahas terkait kurikulumnya, terus juga mengintegrasikan nilai-nilai keislaman. Begitu juga tadi yang terakhir itu apa tadi? Oh iya, prinsip sudah lengkap. Insya Allah mungkin tinggal disempurnakan kembali akan pembicaraan nanti. Tapi saya ingin menambahkan terkait materi yang disampaikan oleh Cynthia perihal mengintegrasikan nilai keislaman tadi sudah dibahas di sini dalam judul tentang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman melalui materi pembelajaran, jadi model, metode, dan pendekatan di situ dibahas juga. Nah, memang kita tadi mungkin langsung membahas pada perihal nilai, gitu. Tapi integrasi itu apa sih sebetulnya gitu? Kita harus paham terlebih dahulu itu mungkin. Karena kalau nggak tahu kunci itu mungkin kesananya ya hanya tahu nilai-nilai dalam proses pembelajaran apa keislaman gitu. Jadi mengintegrasikan kan pembaharuan mungkin ya sedikit gitu. Jadi ada pembaharuan nilai-nilai keislaman yang diterapkan pada pembelajaran PAI gitu. Tetap dituangkannya dalam suatu perencanaan gitu di sini kan sudah jelas. Nah, yang saya ingin tambahkan di sini terkait yang mengintegrasi model dan metode. Tadi di sini dijelaskan bahwa prinsip supaya memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, dari sisi kebaikan dan kelembutan itu kan yang saya baca itu acuan dari yang mana sumbernya itu sejalan dengan pesan-pesan dalam Al-Quran seperti kebaikan dan kelembutan itu yang dijelaskan dalam surat Al-Imran 9. Ini tata caranya, tetapi ada beberapa, maksudnya tata cara yang dimaksud dalam Al-Quran, tetapi ada beberapa metodenya yang harus implementasikan. Jadi bukan metode itu
beberapa pesan-pesan dalam Al-Quran itu ini diantaranya mengandung aspek-aspek kebaikan dan kelembutan. Tapi gimana nih metodenya seperti itu? Ada juga memberikan suasana kegembiraan, ya kan? Gimana caranya? Kan ada beberapa metode yang bisa kita pelajari mungkin gitu ya. Nah, yang saya baca di sini, kalau nggak salah tadi belum disampaikan sih itu. Di sini tuh ada berupa metode dengan metode deduktif gitu, induktif, ada juga metode problem solving. Jadi untuk tercapainya atau untuk bisa terrealisasinya nilai-nilai keislaman dalam pendidikan agama Islam itu dengan cara mengintegrasikannya itu menggunakan metode yang mana tidak jauh atau tidak jauh dengan jalan yang mana dicantumkan dalam Al-Quran, seperti kebaikan dan kelembutan gitu kan. Nah, di sini ada metode deduktif, metode induktif, dan metode problem solving gitu. Metode deduktif di sini menyajikan suatu nilai-nilai kebenaran dengan teknik menguraikan konsep tentang kebenaran. Nah, jadi agar mampu dipahami oleh siswa itu sendiri gitu. Jadi deduktif di sini menyajikan nilai-nilai kebenaran dulu gitu ya, dengan teknik menguraikan konsepnya dulu seperti apa. Nah, nanti itu caranya deduktif. Adapun induktif di sini mempelajari nilai dimulai dengan mengenalkan kasus-kasus terlebih dahulu. Jadi menguraikannya itu dengan suatu kasus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya nanti diambil benar-benar dengan nilai-nilai kebenaran yang fenomena kehidupan dengan keterkaitan dengan fenomena tersebut. Jadi ya udah jelas lah deduktif induktif gitu kan. Kalau induktif bedanya dengan kasus dulu, kalau ini menguraikan konsep terlebih dahulu deduktif. Kalau problem solving sudah jelas di sini metode pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan memecahkan permasalahan. Jadi ada 3 metode paling tidak yang bisa direalisasikan dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman pada pembelajaran pendidikan agama Islam gitu ya. Tetap yang dituangkannya tadi sudah dijelaskan dalam suatu perencanaan. Jadi paling tidak yang saya baca di sini, sumber yang saya baca ada 3 metode. Metode deduktif, terus metode induktif, dan problem solving, yang mana tidak mengurangi atau menghilangkan dari aspek-aspek yang mana dicantumkan dalam Al-Quran tadi, menguraikan kebaikan dan kelembutan, memberikan suasana kegembiraan, motivasi untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki, memberikan pengetahuan yang baru, serta memberikan model perilaku yang baik. Itu dicantumkan dalam ayat Al-Quran semua. Gitu. Mungkin itu aja tambahannya untuk metode ya. Metode terus apalagi tadi dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman gitu, dalam perencanaan pendidikan agama Islam. Ini itu aja. Terima kasih Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Ibnu. Terima kasih kami ucapkan kepada 3 pemateri hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah menambahkan. Selanjutnya dengan segala hormat kami persilakan kepada Pak Tarsono dan Pak Mulyawan untuk memberi arahan dan memberi penguatan terkait tentang perencanaan pembelajaran PAI. Kepada Bapak kami persilakan. Silakan kepada Dr. Tarsono dulu. Pak Dr. Mulyawan, saya dulu gitu. Saya ngikut aja ngikut. Ya, baik ya. Terdengar suara Bapak di situ, teman-teman? Terdengar, Pak? Ya, soalnya di Bapak suaranya menggema nih. Kayak Ibu dan yang lain yang menggema. Kenapa ini? Apakah di situ ada gempa? Oh, di kelas ya? Ini di kelas ya sepertinya ya? Oh iya, oke. Pantesan suaranya ada feedbacknya ya. Baik ya, mohon izin ya Pak Dr. Mulyawan, saya ingin memberikan awal dulu, nanti selebihnya sama Pak Dr. Mulyawan. Perlu saya sampaikan dulu ya Bapak dan Ibu sekalian, antum nih belajar sama Pak Dr. Mulyawan ini luar biasa ya, beruntung ya. Ini sebetulnya Pak Dr. Mulyawan ini adalah
sahabat yang hilang begitu. Ya, sahabat saya beliau itu waktu S1 ya di UIN Bandung gitu ya. Beliau sangat prestasi, cum laude juga IPK-nya. Kemudian menghilang dari kampus setelah lulus tuh. Ternyata beliau itu luar biasa ya, memahami ilmu itu dari praktisi sampai ke teoritis, bahkan sampai ke akar-akarnya. Perlu saya sampaikan bahwa beliau juga pernah jadi guru di SD ya, kemudian juga di SMA, kemudian juga sampai sekarang di perguruan tinggi gitu ya. Dan beliau disertasinya tentang kurikulum. Jadi beruntung ya beliau ini bisa mengasih kuliah di sahabat semua nih, teman-teman sekalian ya. Nanti banyak masukan tentang kurikulum dari beliau ya, dari Pak Dr. Mulyawan. Baik, begini ya, saya dari umum aja. Ini hari ini ada 3 orang ya yang presentasi ini ya, Ibu Cynthia ya, Ibu Virginia ya, sama Pak Yanto ini. Ya, hari ini temanya tentang perencanaan pembelajaran. Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara tentang tema perencanaan pembelajaran, itu biasanya adalah berhubungan dengan hal-hal yang Bapak Ibu persiapkan sebelum melakukan proses pembelajaran. Nah, itu ya, itu yang dipahami dulu begitu. Nah, apa yang biasa kita lakukan dalam perencanaan ini? Pertama, itu biasanya kita menderivasi kurikulum ya, dari kurikulum yang ada sampai pada kurikulum yang applied ya. Itu kurikulum aplikasinya gitu. Nah, kemudian seperti yang hari ini kita diskusikan bersama ya, ada beberapa tema diskusi yang sudah bagus gitu ya, seperti dari Ibu Cynthia ini ya, Ibu Cynthia masih ada di sini Ibu Cynthia-nya? Cynthia? Oh, sudah nggak ada Ibu Cynthia-nya. Ya, tentang pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman. Ibu Cynthia, jika Ibu core point-nya ada pada nilai-nilai keislaman, maka Ibu harus cari dulu apa yang dimaksud dengan value itu ya. Nilai-nilai keislamannya itu apa? Sehingga nanti dalam dasar nilai keislaman itu menjadi dasar kuat dalam artikel begitu. Ya. Misalkan kalau nilai keislamannya terkait dengan nilai ubudiyah, nilai uluhiyah, atau misalkan nilai-nilai yang Ibu ingin cantumkan dalam prinsip pembelajaran di PAI, maka itu bagaimana dimasukkan dalam perencanaan pembelajaran, misalkan di RPP, kemudian juga di evaluasinya, ya, dan seterusnya. Nah itu untuk Ibu Cynthia ya. Untuk Ibu Virginia, bukan Virginia ya, Virginia. Untuk Ibu Virginia ini kan terkait dengan prinsip ya, prinsip-prinsip utama dalam perencanaan pembelajaran. Sebetulnya kalau kita berbicara prinsip utama, ini nanti Ibu Virginia itu melihat kurikulum yang ada hari ini dikembangkan, yaitu kurikulum UKN, ya, implementasi kurikulum Merdeka. Apa prinsip-prinsipnya? Misalkan prinsipnya adalah prinsip kolaboratif, ya. Prinsipnya adalah prinsip implementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila, begitu ya. Kemudian juga prinsipnya adalah prinsip internalisasi nilai-nilai budaya. Nah, itu tuh prinsip-prinsip yang
tadi misalkan ada pada kurikulum Merdeka atau IKM, itu silakan Ibu Virginia Ibu Virginia itu bagaimana merancangnya dalam prinsip-prinsip itu, usulannya gitu ya untuk guru dalam merancangnya gitu. Baik itu dalam konteks pembelajaran atau juga misalkan dalam konteks yang lain ya. Nah kemudian Pak Yanto ini kan tentang pengembangan kurikulum PAI ya Pak Yanto ya. Memang begini, kurikulum itu sebetulnya banyak dipengaruhi oleh apa Bapak dan Ibu? Dari budaya ya, betul nggak? Ya, oleh karena itu kalau kita lihat budaya itu biasanya berubah atau stagnan, berubah ya, begitu. Oleh karenanya silakan ya Bapak dan Ibu untuk dalam rangka mengembangkan kurikulum PAI itu kurikulum yang lebih diterima oleh budaya hari ini. Begitu. Jadi begini ya. PAI itu jangan dijadikan suatu simbol yang absolut, yang sulit, yang mengerikan gitu. Tapi bagaimana nanti PAI itu lebih menyenangkan gitu ya. Jadi belajar sholat itu bukan sesuatu yang sangat menyeramkan atau yang sangat ditakuti begitu, tapi sesuatu yang sangat indah, menyenangkan, itu enjoyable lah. Nah ini Bapak dan Ibu, Pak terutama Pak Yanto ya, prinsip pengembangan kurikulum PAI-nya silakan disesuaikan dengan budaya, dengan karakteristik peserta didik, begitu ya. Apalagi kan anak TK itu tentu berbeda karakteristiknya dengan anak SD. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya itu adalah usia. Ya, setiap usia. Jadi menurut psikologi perkembangan, begitu ya, yang waktu dulu semester 1 pernah belajar, bahwa itu setiap fase itu ada tugas perkembangan, fase development. Nah, tugas perkembangan itu diantaranya adalah yang berhubungan dengan kognitif, afektif, sosial emosional, psikomotorik, bahasa, seni, dan seterusnya. Nah, itu tuh kita harus menyesuaikan kurikulumnya dengan mereka, dengan karakteristik peserta didik. Begitu. Contoh ya begini ya, mengajarkan sholat, misalkan, untuk anak TK itu tidak bisa kita mengajarkan dengan teoritik, ceramah, tentu dengan bernyanyi, begitu ya. Seperti misalkan menyanyikan lagu yang mereka itu sangat familiar dan seterusnya. Itu salah satu bahwa dasar ya ketika kita mau mengembangkan kurikulum PAI. Ya. Jadi bukan dirubah materinya, bukan. Kalau materinya dari dulu sampai sekarang karena bersumber dari Al-Quran dan hadis ya sudah selesai. Tidak pernah ada perubahan, nggak boleh dirubah. Oh sekarang sih Pak lebih keren Pak. Jadi kalau gitu maghribnya 1 rakaat saja. Karena dikosor ya, enggak begitu. Tetap saja udah 3 rakaat begitu. Maghrib itu isya 4 rakaat. Yang dijamak boleh ini itu, tapi pendekatannya adalah pendekatan yang lebih humanis, yang lebih berkarakter sesuai dengan perkembangan anak-anak sendiri. Nah itu ya tuh. Kemudian terakhir saran saya bahwa ini untuk template jurnal ya, jangan semua menggunakan GPI ya, jangan menggunakan jurnal yang ada di pasca sarjana S2. Kenapa begitu? Karena kalau semua menggunakan ini, dipastikan tidak akan dipublish. Gitu ya. Ini mah hanya sekedar ngikutin template. Oleh karena itu nanti saya mohon nih, nanti sama Pak Dr. Mulyawan ya, yang begini-gini nih Pak Dokter, ditolak aja, artinya diganti template-nya gitu. Nanti mereka silakan ikutin template jurnal yang lain yang di luar. Karena kesempatan yang lebih banyak tahu adalah Pak Dr. Mulyawan ya, berhubungan dengan publikasi jurnal, karena beliau pengelola jurnal. Itu biasanya
jurnal-jurnal yang dari luar itu, misalkan dari luar kampus itu ada presentasi afiliasi dari jurnal yang dari luar, dan itu besar porsinya begitu. Oleh karena itu di Nawaituan nih, kalau bisa ya antum harus memilih jurnal yang dari luar. Silakan mau bersinta 3, 4 atau 5 bolehlah. Syukur-syukur cinta 2. Karena saya sudah punya komitmen ya dengan Pak Dr. Mulyawan nih. Termasuk juga saya di awal sudah disampaikan bahwa nilai tidak akan keluar kalau tidak ada publish. Sampai dipublish. Jadi sampai dipublish nih teman-teman, biar lebih keren ya. Begitu. Oke, itu saja dari saya. Mohon nanti penguatan lagi dari Pak Dr. Mulyawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Dr. Tarsono. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Suaranya kecil Pak Dokter, bisa agak besarin? Sudah besar belum? Sedikit lagi, ada full. Ya, ini sudah habis. Ya, sip. Ya. Oke. Terima kasih sudah kelompok 1 sudah membersamai kita di pertemuan hari ini, dan tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Sarsono adalah penguatan yang harus dicatat Kecil banget suara. oleh teman-teman dalam penuntasan. Pak Dokter, ini kata teman-teman suaranya kecil. Bentar, saya ganti dulu pakai ini, pakai suara lain. Bentar. Ya. Ya. Terdengar ya? Ya. Saya kecil. Ya, sekarang jelas Pak Dokter. Ya, jelas ya? Jelas. Oke. Terima kasih sekali lagi sudah melaksanakan kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan Pak Dr. Tarsono terima kasih sudah memulai menjelaskan, dan luar biasa ini karena beliau ahli di bidang psikologi, jadi memang pendekatan psikologisnya selalu jalan ya ketika dalam pembelajaran. Nah, ini perlu dicatat nih sama teman-teman. Aspek psikologis itu dalam pembelajaran adalah bagian dari cara kita untuk menyesuaikan dengan siapa kita belajar gitu. Hanya menambahkan saja poin-poin yang tadi disampaikan ini terkait dengan perencanaan. Karena kita masih bicara konsep dasar, nih Pak Dr. Tarsono, apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 1 dari 3 orang ini, ada Bu Cynthia, Pak Yanto dengan dengan Ibu Virginia, saya mencatat beberapa hal yang harus menjadi penekanan. Pertama, apakah selama ini guru-guru PAI kita itu melaksanakan proses perencanaan atau tidak? Itu saya pikir perlu dicatat menjadi bagian penting dari riset awal sebelum masuk pada tataran berikutnya. Apa sebabnya? Kita juga harus tahu bahwa penyakit guru ketika akan mengajar itu paling sulit atau paling malas membuat perencanaan. Ini jadi sehebat apapun teori-teori yang tadi dikemukakan oleh 3 orang narasumber di kelompok ini, saya pikir tidak
juga akan mewujud jadi satu hal yang berimplikasi positif dalam pembelajaran kalau dalam pembelajarannya juga gurunya tidak pernah menyusunnya dengan benar gitu. Nah, maksud saya tadi saya menguatkan yang disampaikan Pak Dr. Tarsono terkait dengan pemahaman tentang derivasi dari kurikulum itu sendiri. Jadi ini juga perlu dikuatkan dengan memahami sebetulnya selama ini guru-guru kita itu nggak mau bikin atau nggak ada kemampuan untuk membuat atau memang mereka sama sekali tidak aware atau peduli dengan persoalan-persoalan perencanaan gitu ya. Nah itu. Kemudian yang lainnya tadi sudah dipaparkan, saya pikir sudah cukup jelas yang harus dilakukan dan ini juga mungkin saya laporan ke Pak Dr. Tarsono. Pertama, ini teman-teman tuh memang kalau untuk membuat laporan untuk hasil riset mereka itu template yang dipakai baru dengan template CIPAI. Namun nanti pada saat mereka mau publish kemana saja, silahkan nanti menyesuaikan dengan jurnal template yang ada di yang lain, gitu ya. Jadi maksud saya supaya tidak kerepotan pakai template yang mana, template-nya JPI dulu. Nah, nanti kalau mau mempublikasikan ke tempat yang lain, nanti silahkan menyesuaikan dengan tempat yang lain itu. Nah, saya minta teman-teman yang sudah selesai dengan artikelnya, segera untuk mengirimkan ke link Turnitin yang pernah saya kirimkan. Linknya yang saya catat di sini yang baru masuk ya itu adalah, bentar, kalian saya cek dulu saja. Yang pertama Bu Virgina sudah masuk, Cynthia juga sudah, kemudian nah ini Pak Yanto belum masuk nih, ya Pak Yanto belum masuk, dan teman-teman yang lainnya juga belum. Nih. Saya akan coba bantu untuk melakukan cek similarity-nya. Nanti teman-teman silakan untuk memperbaikinya. Saya coba bantu untuk paparannya. Coba di share. Silakan diperhatikan apa yang akan saya tampilkan sekarang. Untuk beberapa contoh saja, dan ini bagaimana cara memperbaikinya. Sebetulnya perbaikannya juga mudah, karena Anda tinggal membuat dan menyusunnya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sangat bisa dipakai, ya sangat bisa dipakai. Oke, bentar, saya matikan dulu. Seperti contoh nih, saya akan coba bantu untuk perbaikan 2 orang yang sudah mengirimkan. Yang pertama ini yang punyanya Bu Virgina. Nah, ini Bu Virgina, ini mohon izin saya untuk menjadikan sampel ya. Bukan mau mempermalukan ini, hati-hati ya, bukan tujuan itu. Oke, lihat di sini similarity-nya 72%. Ini Bu Cynthia Rahmawati 43%. Saya mau cek dulu nih, kenapa kok sampai bisa di angka 72%, ya. Nanti kalau Anda sudah melakukan revisi, nanti kirim ulang ke sini, ya. Oke, Bu Virgina ada kan? Ya.
Ini nanti namanya Pak Dr. Tarsono, alamat emailnya apa ya? Nanti buat dicatat sama teman-teman nih buat di sini. Nah, untuk nama saya tolong ada sedikit, bukan sedikit ya. Ini karena satu nama aja jadi bisa nyambung gitu. Ini Safwandinya pakai Y ini, bukan pakai I ya. Nah ini. Oke. Mohon dilihat di sini ada yang bertanda merah. Ada yang warna merah. Angka 30, 29, 28, 28 dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ada kesamaan penulisan dengan naskah yang sudah diupload duluan di internet ini ya. Nah, termasuk juga ini yang di bawahnya nih juga sama. Beberapa bagian sudah saya exclude. Exclude itu artinya sudah dikeluarkan, yaitu bagian-bagian. Nah, seperti ini contoh nih. Bu Virgina ada kan? Masih ada? Pendahuluan nih, coba dilihat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 baris ini semuanya merah. Kemudian di sini ada Anwar, 2020-nya enggak. Nah ini harusnya titik ini, titik yang ada di Anwar harusnya dipindahkan ke sebelum kurung tutup yang ada di Anwar 2020. Artinya jangan sampai kalau Anda memang ini adalah kutipan dari Anwar nih yang kalimat ini, maka penulisan titiknya harus setelah kurung buka ini gitu. Nah, ini kan kalau seperti ini berarti ini diambil kopas semua ya, kopas semua. Nah, maka salah satu caranya saya sarankan nih salah satu caranya adalah kemudian membuat ini menjadi lebih simpel. Saya coba pakai ChatGPT untuk memudahkannya. Saya sering bilang berkali-kali, cara memudahkannya dengan itu. Contoh nih contoh. Saya ada sebuah naskah. Sebuah naskah. Sebentar saya perlihatkan pada Anda naskahnya. Ini naskahnya nih. Ada 2 naskah, ada ini 1 naskah. Nih. Contoh nih kalimatnya ini nih. Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia sampai dengan Ningsih 2021. Nih kalau misalkan Anda mau parafrase, itu dengan berbagai cara sebetulnya bisa. Tapi yang mudah, saya kasih tahu nih rumusnya. Anda masuk ke apa? Nah, ke sini nih. Anda tinggal tulis di sini. Di ChatGPT ya. Mohon bantu ubah garis miring parafrase paragraf di bawah ini menjadi kalimat dan atau paragraf yang unik. Oke. Kemudian Anda shift enter, kemudian Ctrl V. Nah, kemudian setelah itu silakan diklik ini. Dia akan mengenerate. Nah, lalu diubah kalimatnya. Tuh. Ini kalimat segini saja, ya ini sebetulnya bahasanya kita berbuat cheat ya, licik tapi intelektual gitu, caranya juga benar gitu ya. Jadi supaya terhindar dari similarity gitu. Tuh, coba lihat. Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia di bawah coronavirus mengalami penurunan. Kalimatnya diganti. Dampak dari pandemi Covid terasa pertumbuhan Indonesia, kebijakan pemerintah. Jadi kalimat ini semuanya diubah menjadi kalimat baru. Nah, ini akan membuat Anda tidak akan terkena similarity. Saya yakin diubah sedikit bisa berubah, ya. Kalau memang Anda termasuk kaum rebahan yang tidak mau terlalu banyak baca lah gitu ya. Nah, ini saya kasih rumus-rumus kecil lah gitu. Terus lagi saya perlihatkan yang punyanya Bu Cynthia nih. Ini Bu Virgina, ini mohon cukup. Nah, ini kalau misalkan Anda mau saya bantu nih contohnya. Ini karena kalau di sini nggak bisa di-copy nih. Nggak bisa di-copy. Bisa ya? Oke. Nggak bisa di-copy jadi begini nih. Masuk ke sini contohnya. Nah, kalimatnya kan ini ya. Berarti Anda tulis aja di depannya. Mohon bantu, atau ini copy saja dari atas lah. Nih.
Nah, ini kopas. Kemudian seperti ini. Nah, coba kita lihat. Diubah nggak sama si ChatGPT-nya? Tuh, diubah. Awalnya tulisannya pembelajaran diarahkan untuk melaksanakan tugas keholifahan. Diubah. Pembelajaran bertujuan untuk mengajarkan seperti didik bertanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Nah, di kalimatnya juga sudah lain tuh. Ya. Begitu. Ini satu buat Bu Virgina ya. Nah, buat satu lagi Bu Cynthia ya. Untuk Bu Cynthia, Anda similarity-nya tuh merah 43. Ya merah juga sih maksudnya. Nih yang Pak Yanto, coba Pak Yanto dikirim dulu deh. Biar ketahuan nih yang sekarang baru dapatnya berapa gitu ya. Biar Andanya nggak kaget gitu. Coba dikirim Pak Yanto. Linknya sudah saya kirim di grup tuh. Nah yang beginian nih, ini Siap. kalau yang begini, saya pasti akan exclude nih yang begini. Ini contoh ya, Cynthia Rahmawati, Universitas Islam. Karena ini sesuatu yang bukan termasuk parafrase kalimat yang perlu diparafrase, ya ini harus dihapus. Karena salah satu dari kategori pertama teks ayat suci, teks terjemahan kitab suci, atau undang-undang, atau juga referensi itu pasti harus exclude. Ini juga saya exclude tuh. Tuh, di-exclude berarti berkurang jadinya similarity-nya. Ya, tuh. Ini juga doi yang begini juga kan tidak harus dihilangkan ini mah. Tuh. Nah, yang ini juga nih, yang copyright ini karena oleh Turnitin terdeteksi bahwa ini adalah bagian dari yang sama gitu, maka dia terdetek. Tapi setelah itu kan dikurangi 38. Makanya yang punya Ibu ini juga Bu Virginia itu belum saya exclude semua. Tadinya kan 73 ya. Awalnya sebut bukan 73, 78. Cuma saya exclude bagian-bagian ininya, akhirnya jadi 72. Ya kalau misalkan saya pengen supaya jadi tidak terdeteksi ya saya exclude semua gitu ya. Cuma kan kalau ternyata dicek sama orang lain terdeteksi ya ini jadi kerepotan juga nih akhirnya. Nah, kemudian ini nih, ini juga di-exclude nih, yang seperti ini pasti jadi hilang. Tuh. Nah, setelah itu yang beginian nih yang perlu dirubah berarti. Kalimat-kalimatnya tuh sama nih, ya. Sama. Nah, ini juga nih Bu Cynthia. Ini terdeteksi bahwa kalimat ini tuh persis sama dengan yang sudah publish. Kelihatannya di mana? Ini ada angka 3 nih. Berarti Anda ngambilnya dari edukatif.org atau menurut Turnitin terdeteksinya dari situs itu gitu. Nah, ini juga bisa Bisa dilakukan parafrase ya. Caranya seperti tadi ya, caranya seperti tadi. Terus mana lagi yang parafrase? Nah, ini nih contoh nih. Mengintegrasikan nilai-nilai keislaman melalui perencanaan materi pembelajaran. Di sini nomor 4 nih yang kursor saya nih. Ini adalah kopas. Jadi artinya terdeteksi oleh Turnitin, similarity-nya itu tinggi sekali sampai semuanya terdeteksi begitu. Ini harusnya di copy saja, lalu masukkan ke dalam cek similarity ke Turnitin. Masukin ke sini nih ke ChatGPT untuk Anda dibantu dalam hal parafrase. Nah, gini aja nih, kopas. Nah, setelah itu klik enter, coba lihat. Sudah berubah belum? Atau nanti dia mikir nggak? Tuh, diubah. Awalnya pembelajaran pendidikan agama. Jadi pendidikan agama memiliki potensi untuk menginspirasi siswa bla 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 bla. Tapi intinya adalah kalimatnya kalimat ini sebenarnya. Makanya harus di-copy, dituliskan citasinya. Nah, itu Pak Dr. Tarsono sedikit aja untuk membantu kawan-kawan jangan sampai tidak menggunakan teknologi untuk memudahkan Anda dalam hal membuatnya menjadi lebih sederhana gitu ya. Intinya begini, ketika Anda mengutip di parafrase, tetap Anda harus menulis kutipan sumbernya. Nggak boleh nggak ditulis sumbernya. Oke, ada pertanyaan dulu boleh. Pak Yusa, ada Pak Yusa? Ada. Ada Pak hadir.
Ini maksudnya off cam masalahnya. Pada off cam. Ya. Oke. Saya pingin semua teman-teman seperti tadi arahan Pak Dr. Tarsono untuk menyelesaikan dulu yang sesi 1 ya, sesi 1 yang kelompok 1 sampai dengan 6 segera kirimkan di link Turnitin itu biar saya nanti bisa bantu. Nanti saya akan kirim secara keseluruhan di grup. Silakan cari yang sesuai dengan namanya dan pastikan bahwa Anda nanti memperbaiki. Nah, setelah Anda perbaiki, kirim ulang di link yang sama dengan memberikan kode revisi, ya, tulis revisi. Jadi contoh, Nurul Husna revisi gitu aja. Ibnu Malik revisi, satunya gitu, ya. Kalau misalkan nanti ada revisi. Setelah ada revisi, setelah saya kirim hasil simulasinya, ini gratis saya sampaikan pada Anda. Kalau Anda ke teman orang lain itu harus bayar 25.000 sampai 50.000 itu satu file. Jadi kalau Anda nggak manfaatin, rugi banget. Ya. Oke. Termasuk nanti juga mohon untuk menyelesaikan artikelnya dengan segera, karena nanti Anda harus juga menyelesaikan artikel yang tahap 2 yang sifatnya ke lapangan untuk mendapatkan bahan-bahan itu. Ya, bahan-bahan. Saya coba nanti bantu dengan Pak Dr. Tarsono dengan membuatkan ininya seperti instrumen-instrumennya untuk Anda mengambil data dengan benar. Demikian yang bisa disampaikan. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Dr. Tarsono, mangga. Masih ada nggak? Sudah. Mohon maaf Pak, Ibu Andewinya sudah di ruangan. Ya, silakan tutup aja. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Tarsono dan Pak Mulyawan atas pemaparan yang sangat baiknya. Kami ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.